Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Gimana liburannya? Ya, akhir pekan kemarin Sabtu dan Ahad. Mudah-mudahan juga fresh hari ini mulai aktivitas lagi di hari Senin dan seperti biasa kami ajak Anda untuk kembali membicarakan tentang membaca berita di balik berita bersama dalam program Off the Record masih terus bersama dengan kami. Saya Hefsubun Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai Anda pada awal pekan ini Mas Hirsu ya. Ya. Dan walaupun awal pekan tapi tetap saja banyak berita penting yang harus kita bahas. Yes, oke. Dan ternyata serius nih jadinya ya. Kalau kemarin baru gosip-gosip, baru seliweran rumor di media sosial, rupanya betul ini SMK itu akan ikut pameran di mana di Jakarta Indonesia International Motor Show. Motor Show ya. Ini kapan sih tanggal pertengahan bulan ya Mbak ya? Iya, Pertengahan. tanggal 16 Februari sampai dengan tanggal 26 Februari ya. Oke, dan ini sudah ada dari Diandra Promotionnya ya yang menjelaskan dari EMS bahwa benar SMK akan ikut pameran dan dia akan diberikan di hall A ini berderet dengan nama-nama produsen pabrikan besar dari yang sudah kita kenal gitu. Nah, ini akan menarik apakah betul ini akan ada mobil listrik yang diluncurkan gitu. Tapi orang kan selalu ingat ini kelihatannya SMK ini mau mobil pemilu ini ya, munculnya setiap kali pemilu gitu ya. Iya, iya, iya. Setiap kali akan ada hajatan politik, tampaknya SMK ini muncul begitu ya, Mas Hersu. Walaupun orang juga mempertanyakan di mana sih ini sebenarnya begitu ya, Mas Hersu, karena kan di sebenarnya pabriknya itu pada waktu itu diresmikan oleh Pak Presiden dan juga sejumlah tokoh begitu ya, tokoh pemerintahan pada tanggal 2019. Tapi memang sampai sesudahnya pun ketika wartawan itu ingin meliput, misalnya manufakturingnya itu seperti apa ya, pabrikan atau manufaktur yang bekerja bagaimana, misalnya assemblingnya gitu ya, rakitannya. Tapi itu memang tidak bisa sampai sekarang kita untuk mendapatkan videonya begitu. Biasanya kan kalau sebuah pabrik itu ini ya hanya pada saat itu saja wartawan bisa meliput, Ya, tapi sesudah itu biasanya kan sebuah pabrik malah mengundang wartawan ya untuk meliput ya, ya. pabriknya begitu. Iya, ya. Dan ini menarik, nanti kita akan jadi bahas. Tapi kelihatannya edisi pekan ini, edisi hari ini edisi Pak Jokowi and Family, ya gitu ya. Karena bahkan bagaimanapun orang susah melepaskan nama SMK itu dengan Pak Jokowi, karena kan Pak Jokowi bagaimanapun juga muncul ke Jakarta itu ya modalnya SMK inilah gitu ya. Betul. Oke, kita akan ngomongin juga soal ini kemungkinan perpanjangan 3 periode. Jangan dianggap itu isu itu udah selesai karena banyak informasi berseliweran dari kalangan-kalangan juga yang mengetahui soal ini. Isu ini belum mati, masih terus gagasannya masih terus berlangsung. Saya bahkan mendapat selebaran surat undangan ini, saya tidak tahu mesti dilakukan konfirmasi. Ini bakal dilakukan besar-besaran, ini malahan pertemuan abdesi Mbak. Asosiasi Pengelolaan Desa itu ada beberapa organisasi, ada 3 organisasi bergabung gitu rencananya tanggal 18 sampai 19 Februari ini akan mengadakan pertemuan di hari ulang tahunnya di Jakarta International Stadium. Ini kelihatannya JIS ini setelah Anies nggak jadi gubernur kok dipakai untuk macam-macam. Kalau dulu kayaknya jadi kayak ya tempat yang terlarang gitu ya, atau tempat yang harus dihindari. Sekarang kayaknya jadi jadi macam kegiatan ditumpuk di situ. Kemarin konsernya Dewa juga berlangsung di situ ya. Oke, itu Ya. terus yang lain apa nih? Soal dari Solo ramai ya Mbak ya? Gibran juga Iya, ramai. iya betul Mas Ersu. Dari Solo ini Gibran cukup ini ya menyita perhatian begitu karena rakyat Solo ini terus menjerit nih. Sebenarnya sudah dari pekan kemarin, tapi sekarang ini masih masih belum berhenti karena memang reaksi dari Gibran itu dia masih mengatakan bahwa ya ini memang konsekuensi dari dinaikkannya PAD atau pendapatan asli daerah secara drastis. Sementara dari pihak DPRD-nya menginginkan agar itu jangan dilaksanakan dulu, itu kemudian dilakukan pembicaraan dengan DPRD dan sebagainya. Ini rame ini Mas Ersu yang di Solo ini. Ya sampai berapa persen? 3 kali lipat ya. Pajak bumi dan bangunan itu PBB-nya yang naik ya. Iya, kalau berdasarkan pengamatan saya dari keluhan-keluhan warga yang ada di Solo, itu bisa sekitar 300 sampai lebih. Karena ada beberapa 300% ya daerah maksudnya.
300% lebih Mas Hersu. Jadi memang karena katanya ini memang tidak merata begitu ya. Memang ada beberapa daerah yang katanya itu dekat dengan daerah wisata, dekat dengan apa teknopark gitu. Dan itu di daerah-daerah tersebut lebih tinggi lagi kenaikan untuk NJOP atau nilai jual objek pajaknya dibandingkan dengan daerah yang lain. Tapi secara keseluruhan semuanya naik gitu untuk wilayah Solo. Ya, 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 ya. Ini kok jadi mirip-mirip dengan Indonesia ya, apa-apa dinaikin. Kayaknya Iya, masuk dan fase. Hmm, betul betul. Dan kalau kenaikan pajak itu kan memang orang melihatnya sebagai sesuatu yang sangat tidak kreatif ya. Kalau nggak seandainya kreatif ya. Ya. iya, sebuah daerah atau sebuah negara itu menginginkan ada pendapatan yang naik begitu ya, tapi jangan kemudian itu dipasrahkan begitu saja, ditimpakan sebagian besarnya hanya kepada pajak. Itu namanya menyengsarakan rakyat. Seharusnya pemerintah yang kreatif begitu, yang kemudian membuat berbagai terobosan-terobosan, karena kan apalagi pendapatan asli daerah itu variabelnya juga cukup banyak. Ya, ya, ya. Oke. Jadi edisinya Pak Jokowi lah ya. Hari ini kita bahas ya, mulai dari SMK, kemudian soal penundaan pemilu dan juga soal pajak di Solo ya. Kita mau Mhm. mulai dari mana dulu Mbak Agi? Mhm. Oke, yang berkaitan dengan abdesi itu tadi perpanjangan masa jabatan Mas Hersu itu penting sekali itu Mas Hersu. Bagaimana ceritanya itu ya? Ya, ya. Jadi sebenarnya gini, memang kita sudah dengar lama ya soal Mhm. bahwa ada jilid kedua lah gerakan untuk penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi. Kendati kemudian Anies Baswedan sudah dideklarasikan, kemudian ada nama Ganjar, ada nama Pak Prabowo, tapi sebenarnya Mhm. itu belum belum mati dan itu masih jalan terus. Kalau nggak salah Tempo juga membuat laporan di Betul. laporan ya, laporan utama lagi Mhm. dalam pekan ini atau membuat Mhm. laporan bukan laporan utama, laporan dalam pekan ini soal Mhm. ya 2 periode itu. Dan Mhm. hal semacam ini juga dikonfirmasi kan sebelumnya malah muncul kan ribut-ribut kemarin ketika Denny Indrayana mantan wakil menteri Mhm. Kumham mengaku dia baru bertemu dengan Pak Mahfud MD dan dia juga menyatakan bahwa dia mendengar ada partai-partai tertentu yang sudah menyiapkan skenario untuk sidang istimewa di MPR gitu ya. Betul. Nah, Ya. sementara kemudian ini kita membaca ada pernyataan dari Wakil Ketua Umum P3 yang bergabung dalam Mhm. KIB yakni Arsul Sani yang menyatakan dia juga mendengar itu ada soal rencana penundaan pemilu tapi dia menjamin itu katanya bukan dari partai-partai politik. Kalau Betul. kalau nggak salah begitu dia bahasanya ya. Kalau bukan dari partai Mhm. politik ya berarti kan dari orang lingkungan Pak Jokowi. Nggak mungkin lah civil Mhm. society ingin menunda menunda pemilu itu ya. Mhm. Dan Mhm. ini pernyataan ini berkaitan juga dengan ramainya kemungkinan koalisi Indonesia Bersatu itu bubar gitu loh. Dan memang Ya. koalisi Indonesia Bersatu nggak ada gunanya kalau ada penundaan pemilu untuk apa kan gitu ya. Mhm. Mhm. Ini memang rame dan ada surat yang beredar dari ini bukan hanya abdesi Mbak, ada 3 organisasi ya Organisasi. saya Heeh. bacakan saja ini apakah ini pertanyaan saya valid atau tidak ini karena ini Mhm. ada yang organisasi kegiatan jadi ini yang diundang itu adalah APDESI Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Mhm. kemudian APPEDNAS Asosiasi Badan Pemusatan Desa Nasional dan kemudian DPN PPDI Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Ini adalah acaranya peringatan 9 tahun Undang-Undang Desa sekaligus jadikan momentum Hari Desa Nasional. Nah, ini kami mengharapkan organisasi di semua tingkat dan anggota untuk melanjutkan koordinasi dengan Ketua DPC APDESI di wilayah masing-masing. Ini luar biasa loh Mbak pesertanya itu ya. 46.000 kepala desa aktif, 60.000 badan permusyawaratan desa aktif, 94.000 perangkat desa aktif pelaksana, 500.000 kepala desa BPD perangkat menghuni desa yang tidak sempat hadir dapat mengikuti melalui jaringan YouTube, Facebook, Instagram, dan Zoom yang disiapkan oleh panitia pelaksana. Oke lah, jadi katakanlah yang 500.000 tidak hadir, ini lebih dari 100, hampir 200.000 yang hadir di sana ya. Tapi saya kira kalau kapasitasnya JIS itu kan nggak sampai segitu ya. Kapasitasnya berapa? 80.000 ya Mbak ya? Iya, kapasitas kapasitas JIS memang besar ya Mas Ersu, tinggi sekali. Kalau seandainya pun misalnya itu semuanya datang juga akan mencukupi begitu. Tapi kan ini kalau apa namanya yang kita concern kita bertanya ini dananya dari mana ya Iya, pengganti iya, iya. sebesar itu begitu loh. Hmm. Ya, bahkan kemarin yang tidak begitu besar saja yang ada di Istora Senayan kan kita juga menanyakan itu dananya dari mana dan mereka berkali-kali demo dan kemudian ternyata memang ada yang mendanai itu begitu Mas Hersu kan dikatakan kemudian eh,
itu bocor gitu ya, ada yang sebenarnya begini, ini seolah-olah di framing bahwa seluruh abdesi itu menyetujui hal tersebut begitu kan. Ini kan berkaitan dengan abdesinya para perangkat desa, lurah, kepala desa dan sebagainya itu untuk mendorong 3 periode ini, mereka kemudian diiming-imingi dengan perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun kan Barter demikian. politik lah ya, ini barternya Ya, ya. betul. Ini ada barter politik, ada barter kekuasaan begitu. Bahkan mereka mengatakan bahwa kalau seandainya ada partai yang tidak mendukung, maka akan dihabisi di daerah. Nah, terus kemudian ini siapa orang yang ada di balik itu, begitu? Yang operasional di bawah itu siapa? Kalau dulu kan memang kita tahu ada KIB begitu. Masing-masing ketua partainya itu ikut ikut menyetujui dan kemudian ikut membuat narasi-narasi yang kemudian dicaplok gitu untuk media, oleh media begitu kan, untuk yang perpanjangan maupun yang untuk 3 periode. Nah, kalau yang sekarang seandainya partai itu tidak terlibat, kemudian siapa yang ada di bawah ini, yang bergerilya di bawah pendorong ini begitu Mas Ersu. Oh, kalau seandainya memang mereka ingin naik, akhirnya mereka juga harus berhubungan dengan MPR juga kan. Kalau dikatakan bahwa MPR saat ini tidak ikut Pak Bamsud yang pada waktu itu juga pernah ikut melontarkan hal tersebut, belakangan kan juga sudah tidak lagi gitu. Terus kemudian KIB juga menyatakan bahwa menjamin bahwa partai sekarang sudah tidak menarasikan itu lagi, semuanya sudah sesuai, semuanya sudah menginginkan bahwa jadwal Pilpres itu tetap gitu pada bulan Februari tahun 2024. Nah, ini kemudian siapa begitu Mas Hersu? Tapi yang terakhir itu kan kita memang ada indikasi bahwa salah satunya ini adalah kalau dari PDIP sendiri untuk perpanjangan masa jabatan kepala desa itu adalah dari Budiman Sujatmiko begitu yang bergerak di bawah. Dan kemudian juga ada Mendes, yaitu Kementerian Desa atau Menteri Desa itu dari PKB begitu yang bergerak begitu di bawah. Nah, saya sendiri juga melihat fenomena ini rupanya ini agak melenceng dikit, merembet kepada para buzzer Mas Hersu. Jadi buzzer yang berpihak kepada Budiman Sujatmiko begitu ya, bahkan Budiman tidak hanya menurut dia itu cocok menjadi menteri, tapi juga cocok menjadi presiden gitu ya. Itu adalah Alifur Rahman. Alifur Rahman ini adalah pemilik dari Siwert, selama ini yang kita kenal sebagai pemilik Siwert, dan kemudian beberapa kanal YouTube begitu ya. Dan dia menarasikan, dia mengkritik keras dari buzzer-buzzer yang dari Cokro, yaitu dan juga mengkritik keras PSI begitu, dan narasi-narasi mereka yang mengunggulkan Ganjar dan sebagainya. Jadi ini saling mengkritik, dan ketika pekan yang lalu itu kemudian dijawab oleh Ade Armando yang mewakili Cokro TV dengan kelompok buzzernya. Nah, pada Alifur Rahman ini kita tahu dia adalah buzzer Pak Jokowi yang sangat-sangat loyal begitu, karena dia termasuk dalam rombongan pertama dari kelompok penulis gitu ya, bukan dari wartawan tapi kelompok penulis yang ketika itu tergabung dalam Kompasiana yang diundang ke istana untuk makan siang bersama Pak Jokowi, dan kemudian sesudah itu dia membuat siwet yang cukup terkenal dari sejak 2014-2019. Dia menarasikan berbagai hal, dan ini seirama sebetulnya dengan buzzer yang dari Cokro TV. Tapi sekarang ini terlihat mereka sudah berbeda jalan gitu Mas Hersu, karena dari Siwert dan kawan-kawan ini Alifur Rahman itu membela kepada Budiman Sujatmiko dan tidak di jalur Ganjaris begitu. Ini cukup ini apa ya? Memang kalau kita lihat agak ruwet, tapi memang ini berjalan. Semuanya ini sebenarnya walaupun mereka berbeda, akhirnya saling menyatu juga begitu Mas Hersu pada akhirnya. Kan aja karena berbeda kepentingan aja, tapi sebenarnya ideologinya sama lah ya gitu ya. Betul, iya, betul sekali Mas Hersu. Ya memang kita harus terus waspadai Mas Hersu, karena ini sudah terus berlangsung, dan kemudian juga peran dari buzzer ini untuk hal ini, untuk semuanya sudah menolak, partai menolak apa dan sebagainya, tapi banyak buzzer yang masih tetap mendukung untuk perpanjangan 3 periode, untuk perpanjangan dan untuk 3 periode, dan ini tidak akan belakangan. Ade Armando juga diwawancara kan Mas Hersu oleh sebuah pewawancara kanal YouTube, dan kemudian dia juga mengakui bahwa apa yang dilakukan itu didukung, dan kalau makanya dia juga ditanyakan apakah mendapat perlindungan, iya mendapat perlindungan begitu. Nah, artinya kalau seandainya dia memang kegiatan mereka dan ini tidak mendapatkan dukungan, dan kemudian tidak ada target tertentu yang
ada pihak-pihak tertentu yang yakin bahwa ini akan gol, mereka ini tentu sudah tidak bekerja lagi, begitu kan? Ya, ya. Jadi ini kemarin menarik dalam sebuah diskusi virtual Profesor Rabi ini sekarang ini Rektor Paramadina ya. Sebutnya para buzzer yang mengusulkan 3 periode ini adalah kecoa dan hama demokrasi, disebutnya begitu. Ada istilah baru lagi ini. Iya, berarti harus ada pestisidanya lah ya, begitu Iya, ya, Mas. ini kalau kecoa kan gampang dia semprot dengan pestisida, ini beda. Jadi saya kira kalau toh ini kecoa spesies tertentu gitu ya, spesies yang khusus yang tidak mudah, nggak bisa dibunuh dengan pestisida. Gampang sebenarnya, dia bisa dibunuh dengan aliran dananya ditutup. Nah, itu selesai. Iya betul. Ya. Iya. Oke. Itu soal 3 periode ya. Memang kita ingatkan bahwa ide ini belum mati gitu ya. Kalau kemudian muncul capres, ya itu proses yang terus berjalan, dan itu bagian dari ini juga deception juga, itu semacam apa ya, penyesatan, penipuan gitu, supaya orang oh ya fokus, ternyata pemilu tetap berjalan. Dengan cara begitu nanti kegiatan untuk 3 periode itu atau penundaan pemilu tidak lagi menjadi fokus perhatian publik kan begitu. Orang asik pendukungnya Anies sudah mulai euforia karena merasa dapat tiga partai udah mengusung, walaupun sebenarnya masih labil juga itu kalau kita lihat manuver-manuvernya Surya Paloh ketemu dengan Airlangga Hartarto, dan kemudian nanti rencananya ke Surya Paloh bertemu dengan partai lain. Begitu juga semua ini masih labil ini, karena tiba-tiba ini PKB akan bertemu juga dengan Golkar kan gitu. Ya, jadi ini koalisi Indonesia Bersatu. Kalau yang paling cepat, yang hampir dipastikan bubar, koalisi Indonesia Bersatu ya, saya kira ini, karena kalau koalisi Indonesia Bersatu ini kan tujuannya untuk Ganjar Pranowo gitu ya. Kalau nggak Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi udah 3 periode ya, koalisi Indonesia Bersatu nggak perlu lagi gitu. Kemudian yang sampai sekarang rentan itu juga Gerindra dengan PKB itu rentan, karena sampai sekarang kan kelihatannya Gerindra belum mau mengumumkan, bukan mengumumkan ya, sebenarnya menyetujuilah Caimin untuk menjadi wakil presidennya kan gitu ya. Dan kemudian Caimin mulai bermanuver karena dia kan merasa dia mendapat amanah dari istimewa ulama PKB bahwa sebelum Ramadan ini nama capres dan cawapres harus diusung gitu ya. Sementara koalisi Anies ini juga orang bertanya-tanya, ini ada kemana ini arahnya Pak Surya Paloh ini? Apakah KIB, apakah Golkar yang akan bergabung dengan koalisi perubahan? Kalau dia gabung dengan koalisi perubahan kan ini formatnya bisa berubah lagi gitu. Kalau tiba-tiba misalnya Airlangga yang diusulkan menjadi wakil presiden, apakah kemudian bisa diterima oleh PKS dan juga Demokrat? Jadi kan ini juga membuat jadi rentan juga gitu ya. Atau sebaliknya Nasdem yang bergabung dengan KIB gitu. Tapi saya kira kalau Nasdem yang bergabung dengan KIB, yang pasti itu Nasdem akan tetap mengusung Anies Baswedan, karena ini kan jualan utamanya Nasdem gitu. Jadi nggak mungkin Nasdem mundur dari situ. Mungkin yang terjadi, yang kan orang bertanya-tanya, apakah mungkin Nasdem mencabut pencapresan dari Anies Baswedan? Saya kira nggak mungkin Nasdem mencabut itu. Tapi yang mungkin terjadi adalah mungkin Nasdem itu mencari partner lain gitu, tidak bersama dengan PKS dan Demokrat. Itu yang terjadi kira-kira kalau kita lihat yang terjadi pada hari-hari ini gitu, Mbak. Iya betul Mas Ersu, dan kemudian ya kembali lagi tadi Mas Ersu mengatakan ada acara di JIS Jakarta International Stadium, yang terakhir adalah konser Dewa. Itu memang betul sekali ya Mas Ersu, tampak di situ juga apa yang terjadi antara Anies dengan AHY begitu, mereka duduk bersebelahan dan kemudian videonya itu viral ya di Instagram AHY, diunggah begitu, dia selfie dengan Anies begitu ya, ngevlog begitu, dan kemudian itu tampak keakraban, mereka memang mengakui bahwa mereka berjanji untuk nonton bareng di situ kan, dan AHY bersama dengan keluarganya juga begitu. Ya di situ kemarin itu sebenarnya banyak sekali tokoh di situ, bahkan Bu Iriana juga hadir di situ begitu. Sesuatu yang kita lihat sebetulnya JIS ini ya seperti kata Mas Ersu tadi, sesudah nggak ada Anies ini malah justru menjadi tempat perkumpulan berbagai macam hadir di situ. Ada yang menarik itu adalah tentu figur Dani kan. Dani ini bagaimana dia oposisi, tapi istrinya dia kan sekarang menjadi Gerindra di fraksi Gerindra gitu. Tapi kemudian banyak sekali saya kira yang nonton kemarin juga banyak yang tidak sepakat dengan pilihan dari Dani, karena banyak juga pasti pendukungnya Pak Jokowi juga
yang menggemari itu. Tapi apa boleh, memang ini legend bagaimanapun. Tapi Dani terakhir dia sudah menjadi Waksekjen dari Gerindra ya, posisinya Sekarang sudah ya. di pengurusan sudah menjadi Wasekjen, dan dia untuk tahun 2024 dia sudah menjadi caleg untuk Jatim 1, karena dulu kan Oh, ketika oke. 2019 dia ada di dalam ya, Mas Hersu ada di penjara untuk kasus Dani yang dia mengatakan meludahi itu, dan kemudian untuk sekarang dia mengatakan bahwa saya untuk kali ini saya pasti akan menang karena saya berada di luar, katanya begitu. Oke. Oke, jadi dia ini kalau sudah Gerindra berarti dia akan dukung Pak Prabowo ya di situ ya. Iya betul. Tapi pertanyaannya Pak Prabowo dengan siapa ini nanti apanya pencapresannya kalau Cak Imin kemudian hengkang kan? Ya itu tadi, ya itu dia Oke, Mas. itu saya kira menarik ya soal itu. Kita mau langsung ke SMK dulu atau ke Gibran dulu? Iya, oke, SMK menarik Mas Hersu. Ya, ya, ya. SMK ini memang kendaraan ini ya, kendaraan spesialis pemilu kelihatannya ya, atau pilkada gitu. Dia hanya muncul menjelang event-event itu penting itu. Jadi kita ingatkan agak sulit kita untuk tidak melepaskan untuk melepaskan bahwa image itu kuat dengan Pak Jokowi gitu ya. Betul. Ya kan selama ini memang SMK ini bagaimanapun juga boleh dibilang ini adalah kendaraan politik yang membawa Pak Jokowi dari Solo ke Jakarta, bukan hanya dalam pengertian politik, tapi secara fisik kan juga membawa Pak Jokowi dari Solo ke Jakarta, itu kan pernah ditunggangi gitu ya. Iya betul sekali. Jadi SMK ini pabriknya sendiri sesudah Pak Jokowi menjadi presiden itu kan diresmikan di Boyolali pada tahun 2019 begitu ya. Terus kemudian juga ya memang Pak Jokowi tahun 2014 kan dalam wawancaranya pernah mengatakan bahwa yang pesan saja sudah 6.000 begitu Mas Hersu. Dan itu sudah di stop. Kalau seandainya tidak di stop itu pesanan akan makin membludak begitu. Dan ternyata dari tahun 2014 itu kan memang vakum, tidak ada kegiatan sama sekali. Produk apa sih yang terus kemudian bagaimana nasib para pemesan tersebut begitu. Tapi kita lihat pada tahun 2019 itu Pak Jokowi meresmikan sebuah pabrik gitu yang dinamakan SMK atau Solo Manufaktur Kreasi kalau tidak salah itu kepanjangannya. Tapi sesudah itu pun juga kita tidak memiliki akses untuk mengetahui apa sih kegiatan yang ada di dalam pabrik tersebut. Malah berkali-kali ada video viral gitu di mana ada wartawan, ada warga begitu ya yang merekam dari balik pintu begitu yang ada yang masih pagar ya. balik pagar gitu yang masih bisa ada celah yang untuk kamera itu masih bisa melihat ke dalam. Dan tampaknya juga sepi, memang tidak ada kegiatan gitu Mas Heri. Begitu juga dikatakan bahwa di Cikarang itu ada sebuah pabrik perakitan dari SMK ini. Tapi bagaimana bentuk perakitan dari SMK ini juga sekarang masih tidak jelas. Biasanya sebuah manufaktur mobil itu Mas Heri, sebelum dia menjual dan sebagainya itu kan yang dibangun dulu adalah dealer-dealernya ya. Dealer-dealernya ada di mana begitu kan. Terus kemudian after sale service-nya atau layanan purna jualnya begitu kan itu yang dikuatkan lebih dulu. Karena pasti setiap kali kebiasaan orang Indonesia kalau mau membeli mobil itu dia menanyakan lebih dulu. Nanti sesudah ini saya bengkelnya di mana? Sesudah ini dealernya ada di mana? Dan sesudah ini harga jualnya bagaimana? Itu semuanya jadi dibeli juga belum biasanya, tapi sudah menanyakan harga jual kembalinya bagaimana kira-kira nanti masa depannya, spare partnya mudah atau tidak dan sebagainya. Nah, sampai sejauh ini itu masih goib sih Mas Hersu, masih buram, masih suram gitu ya. Untuk yang seperti itu jaringan purna jualnya, jaringan untuk pemasarannya, dealernya itu masih belum jelas. Nah, nanti kalau dia jadi muncul di internasional Indonesia International Motor Show ini yang 2023 di Kemayoran ini, itu akan menjadi kali pertama kendaraan mobil buatan lokal dengan merek lokal itu tampil di event internasional. Begitu. Promosinya adalah seperti itu, begitu Mas Hersu. Tapi hanya sejauh itu saja. Apakah betul-betul bahwa kendaraan itu memang buatan lokal, setidaknya dirakit oleh industri lokal, manufaktur lokal, ataukah memang hanya berupa completely build up atau CBU begitu ya, atau yang kemudian ditempeli merek saja di sini. Kayak Timur dulu lah gitu ya. Betul, apalagi katanya yang untuk Indonesia International Motor Show ini nantinya SMK akan mengusung mobil listrik. Nah, mobil listrik ini lebih-lebih lagi, sementara mobil biasa saja masih orang masih bertanya-tanya, apalagi mobil listrik. Walaupun ada catatan Mas Hersu,
Untuk mobil biasa yang 2019 itu memang terjual 300 unit, sekitar Hmm. 300 unit. Itu berupa kendaraan pickup ya, kendaraan niaga yang ditempeli ada tulisan SMK di situ. Dan kemudian yang membeli itu ya memang apa jajaran atau lembaga dari pemerintah seperti misalnya Kementerian Pertahanan. Setahu saya, seingat saya itu sekitar 100 unit ya. Kemudian Angkatan Udara, kemudian ada BUMN Perkebunan seperti itu sehingga jumlahnya diklaim itu ada sekitar 300 unit. Tapi sesudah itu memang kita tidak lihat ada penjualan atau warawiri SMK itu di lapangan, memang kita juga tidak melihat. Ini sebenarnya sangat disayangkan loh ya. Ini kan industri otomotif dalam negeri itu mestinya kalau memang serius ya itu mesti didorong ya dan Ya. kita sebagai warga negara saya kira harus punya kebanggaan gitu. Ya kita harusnya ikut berperan serta dalam soal suksesan soal mobil-mobil nasional ini ya. Kalau memang semangatnya itu untuk kemandirian juga untuk kemajuan bangsa. Tapi kan kemudian kayak SMK ini terlampau berat citra politiknya gitu ketimbang soal kemandirian kita sebagai bangsa kan itu yang sangat disayangkan. Padahal kan harusnya saya teringat itu beberapa tahun yang lalu saya lama sudah berkunjung ke India itu saya lihat orang-orang India itu bangga sekali menggunakan produk-produk mobil produk dalam negerinya dan bahkan itu menteri-menterinya para pejabat pemerintahnya juga melakukan sama dan kendaraannya jelek banget gitu loh zaman dan jelek banget seingat saya gitu. Tapi lama-lama kan kemudian kita muncul industri otomotif India yang tumbuh dengan sangat bagus kan gitu walaupun memang belum sukses banget gitu. Terus kita dengar misalnya di Vietnam gitu negara itu yang ya baru selesai dilanda perang gitu. Sekarang katanya mobilnya yang Finfast itu saya lihat udah merambah juga udah merambah pasar ke Amerika gitu kan itu luar biasa seperti itu gitu kan. Kita harusnya juga melakukan semacam itu. Tapi saya lihat saya jujur aja sebenarnya saya mikir-mikir ini kalau sekarang ini memang betul-betul SMK itu serius menggarap mobil, kasihan dia karena dia mewarisi dosa warisan dari Pak Jokowi gitu ya. Karena citra Jokowinya itu kuat banget gitu dan apalagi nanti kalau kemudian ternyata Pak Jokowi gagal memperpanjang masa jabatan dan Pak Jokowi turun dari jabatannya kan nasib SMK sudah bisa kita bayangkan seperti apa gitu. Harusnya memang industri-industri semacam ini jangan dibawa-bawa atau dikait-kaitkan dengan soal politik karena ya jadinya artinya hasilnya nggak ada tapi kemudian kita malah banyak ditertawakan oleh dunia kan seperti itu. Iya, sebenarnya konsep asalnya, konsep aslinya ini namanya saja SMK. Iya. SMK ini kan adalah sebuah lembaga pendidikan, gitulah ya, tingkat Level ya, sekolah menengah kejuruan ini. SMA. Betul, kejuruan, SMA kejuruan yang sebelumnya mungkin sebutnya SMEA ya Mas Hersu. Dulu kan kita mengenal SMEA begitu, kemudian STM dan SMEA, ada STM, ya, ada SMEA. betul, STM dan SMEA. Kemudian itu ya kita mengenalnya sekarang adalah SMK dan dengan berbagai jurusan SMK ini sebenarnya SMK otomotif, kemudian SMK untuk tata boga apa dan sebagainya juga ada di situ ya, perhotelan dan sebagainya. Dan itu berkembang pesat di Indonesia dan harus diakui lulusan-lulusan SMK di Indonesia itu qualified, banyak yang bisa langsung bekerja. Bahkan ke luar negeri pun mereka juga bisa ya dengan tambahan keterampilan bahasa gitu. Nah, ini tadinya semangatnya kan itu digarap oleh anak-anak SMK, bagaimana mereka belajar otomotif di SMK, kemudian mereka bisa ikut merakit, mereka ada ide-ide, kreativitas di situ. Tapi kemudian ketika Pak Jokowi sudah ini tidak dikembangkan di SMK-nya itu, sayang sekali begitu kan. Padahal basic untuk SDM-nya sudah ada Mas Hersu, karena sudah banyak sekali SMK yang karena heavy-nya jadi politik. betul, karena menjadi politik. Bahkan untuk manufakturnya akhirnya pun juga diberi nama yang tetap SMK, tapi kepanjangannya sebenarnya bukan, yaitu Solo Manufaktur Kreasi. Itu sudah jauh dari situ dan kemudian kalau seandainya memang seperti kata Mas Hersu tadi bahwa ini akan dikembangkan tidak dikaitkan dengan politik, Mbok iya terbuka gitu ya kayak pada media begitu ya Mas Hersu. Itu harus sebuah industri, sekarang industri yang lebih kecil saja itu sekarang mainnya di medsos apa dan sebagainya. Sementara di ini malah justru menjadi industri yang tertutup yang takut untuk diketahui oleh media. Dan kemudian kalau kita lihat pemberitaannya di media maupun di medsos responnya negatif banget. Ini kan jadi bad campaign gitu ya jadinya ya. Betul, jadi olok-olokan begitu, jadi olok-olokan karena memang apa yang dikatakan itu terlihat betul bahwa menutupi. Seperti yang terakhir yang beredar di WhatsApp itu kan dikatakan bahwa itu SMK listrik, mobil listrik yaitu apa namanya Netayu, Netavi kayak begitu ya Mas Heru. Ya, Netayu, Netavi dan kemudian diprediksi itulah nanti yang akan muncul di Kemayoran. Tapi sampai sekarang mereka mengatakan ya lihat saja nanti begitu. Dan orangnya itu saja.
ada yang namanya sabar budi, itu dikatakan dia sebagai pimpinan dari perusahaan tersebut, kadang-kadang juga disebut sebagai humas begitu. Dan kemudian di akun Instagramnya biasanya kan di situ memang dicantumkan nomor telepon, itu juga sudah tidak aktif Mas Hersu. Masalahnya tuh di situ gitu. Yes, kita tunggu saja ya, saya kira. Tapi jangan terlalu kaget karena setiap kali muncul tuh menjelang pemilu gitu ya. Iya, iya, iya. Seolah-olah untuk membranding sesuatu begitu ya. Iya, 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 iya. Oke. Tapi sekarang kelihatannya bukan jadi ini malah bukan ini sudah jadi liability saya kira ya sekarang buat buat Pak Jokowi namanya SMK itu gitu ya. Bukan equity, Iya, iya. bukan equity lagi. Kalau dulu equity ini, sekarang ini jadi Jadi liability. beban, iya, iya. Oke, mari kita pindah ke Solo juga. Oh, bukan pindah ke Solo, dari Boyolali kita pindah ke Solo. Ya, karena Solo sedang heboh ini ya soal kenaikan pajak PBB dan dengan santainya dia menyarat bahwa soalnya bebannya terlampau berat, terlalu tinggi. Jadi ya mau nggak mau untuk naikin PAD harus dilakukan itu. Ya, tadi Anda kan sudah menyinggung naikin pajak ini pekerjaan paling tidak kreatif dari seorang kepala pemerintahan satu daerah. Semua ini kan zaman kayak raja atau bupati dulu Panggreh Pamong Praja gitu ya memberikan upeti kepada para raja kan seperti itu sebenarnya ini polanya nggak beda jauh namanya aja sekarang jadi pajak kalau dulu namanya upeti kan gitu. Iya, iya, betul ya Mas Hersu. Karena sebenarnya dari PAD ini kan ada berbagai komponen begitu ya. Selain pajak kendaraan daerah begitu ya. Pajak kendaraan ini kan masuk ke kas daerah, masuk ke dalam PAD. Tapi selain itu juga seperti misalnya pajak restoran. Nah, ini berkaitan dengan pengembangan kuliner, makanan apa dan sebagainya, industri UKM begitu yang ada di daerah tersebut. Dan kemudian juga pajak hotel ya Mas Hersu ya. Nah, ini berkaitan dengan tidak hanya soal turis, tapi juga misalnya bagaimana tempat tersebut dikelola begitu sebagai destinasi untuk misalnya acara-acara sarasehan, seminar nasional dan sebagainya begitu. Merayu misalnya bagaimana bisa merayu lembaga lain, kementerian lain dan juga misalnya di Indonesia itu sangat sering Mas Hersu ketika pada saat liburan ada study tour misalnya, terus kemudian juga ada outbound gitu dari kota lain menuju ke kota lain dan sebagainya. Itu bagaimana mereka menyediakan fasilitas itu, memberikan insentif kepada para pengusaha tersebut dan sehingga supaya kota tersebut dijadikan destinasi. Dan saya rasa sebetulnya ini sudah dengan misalnya ya Mas Edus yang terakhir ada bantuan dari Arab Saudi ya yang bukan Uni Masjid Emirat Arab ya masjid itu ya. ya, Uni Emirat Arab itu ya. Uni Emirat Arab ya itu. Nah, itu sudah bagus sekali karena banyak sekali yang ingin ke sana dan kemudian menginap di Solo. Dan otomatis mereka kalau mereka ke sana mereka akan pergi ke restoran, pergi ke tempat-tempat destinasi kulineran begitu sekaligus kan sekalian di Solo mereka pergi kemana-mana begitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk kreativitas dari kepala daerah lain kalau yang saya lihat sih seperti itu Mas Hersu untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Nah, ini Gibran kan mendapatkan tugas untuk menaikkan pendapatan asli daerah sebesar 80 miliar ya dari tahun 2022 sebesar 740 miliar, 2023 naik menjadi 820 miliar. Nah, beban ini yang membuat dia mumet kalau dia bilang kan mumet gitu gara-gara itu sehingga Ruwet terpaksa dan menaikkan jadinya gitu. mumet gitu ya. Mumet itu pusing kan ya Mas Ya, Hersu ya. ya. Dan itu tapi itu membuat mumet warganya lebih mumet lagi Ya gitu mungkin kan. mungkin Gibran masa aku wali kota yang suruh mumet ya kita bikin rakyatnya jadi mumet dong gitu. Dan rakyatnya mumetnya bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dari Gibran karena kenaikannya antara 300% bahkan sampai ada yang mengatakan itu bahkan sampai 400%. Dan kalau dilihat dari keluhan-keluhan dia punya semacam tempat keluhan yang aplikasi keluhan gitu ya Mas Hersu yang warga itu bisa mengeluh di situ. Saya lupa namanya. Ulas atau apa begitu ya untuk warga Solo dan di situ yang mengadu itu misalnya yang tadinya membayar PBB itu hanya 700.000 itu menjadi 2,2 juta. Itu luar biasa. Misalnya ya dari 700.000 menjadi 1,4 juta saja sudah kaget gitu kan. Kaget gitu kan kata Mas Hersu ya. Nah, itu apalagi menjadi 2,2 juta. Ada juga yang sekitar 900.000 sekian naik menjadi 3 juta, 3 juta lebih begitu. Ini luar biasa sekali loh kenaikan itu. Apalagi kalau saya, oh ya, satu lagi Mas Hersu. Ini saya lihat dulunya ini terjadi di Jakarta juga. Mungkin Mas Hersu masih ingat. Daerah kawasan Menteng itu kan PBB-nya, NJOP-nya kan naik tinggi. Kemudian PBB-nya juga tinggi sekali. Dan itu diakui di zaman Anies kemarin juga
di zaman Pak Ahok juga diakui itu menyebabkan sehingga kawasan Menteng itu sudah bukan pemilik aslinya ketika zaman dulu. Sudah sekian puluh persen itu sudah ke tangan orang yang berbeda karena pemilik aslinya tidak sanggup untuk membayar PBB itu setiap tahunnya. Sehingga kawasan Menteng yang tadinya itu terbentuk komunitas yang saling mengenal satu sama lain, guyup rukun apa dan sebagainya, saling menyapa dan sebagainya, itu kemudian menjadi kawasan yang sangat individualis. Begitu juga di Solo, dikhawatirkan begitu. Solo ini kan terkenal akan keramah tamahan, saling mengenal satu sama lain dengan tetangga. Nah, ini adalah salah satu langkah politik, kebijakan politik yang akan bisa menyebabkan Solo yang menurut Mas Gibran sekarang sudah menjadi kota itu, kemudian akhirnya masuklah investor. Karena investor yang tidak hanya membeli untuk investasi untuk kawasan-kawasan komersil, tapi juga rumah-rumah di kawasan yang strategis itu akan dibeli karena orang terpaksa harus menjual kalau tidak sanggup untuk membayar PBB-nya begitu. Yes. Oke. Ini memang pekerjaan paling nggak kreatif dan wajar kalau kemudian seluruh fraksi ya saya kira di DPRD Solo ini menolak itu dan menyarankan agar ini dibatalkan untuk mencari cara yang lain. Nah kalau udah begitu Gibran akan mumet lagi gitu ya. Sangat mumet, memang tugasnya sebagai wali kota itu harus dibikin mumet, jangan tugasnya jadi seorang wali kota itu membuat rakyat yang mumet itu menjadi tidak mumet. Tapi kalau ini kan dalam kasusnya ini dia yang mumet, rakyatnya yang dia bikin mumet malahan kan gitu. Iya, dan kemudian lucunya juga karena dari 45 kursi DPRD Kota Solo itu 30-nya itu diduduki oleh PDIP. Jadi otomatis sebenarnya apapun kebijakan itu asal PDIP oke, ya pasti itu akan goal. Tapi dalam hal ini malah justru anggota DPRD dari PDIP itu kecewa karena Gibran rupanya tidak mendiskusikan soal kenaikan ini dengan anggota DPRD. Mungkin dia menganggap bahwa DPRD lah oke lah cincai gitu ya Mas Hersu. Bisa jadi demikian. Karena mereka memprotes ini, meminta untuk direvisi dan jangan diberlakukan lebih dulu sekali. Yes, oke. Baik, terima kasih Bagi. Kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini. Kita akan ketemu lagi ya sampai besok. Tapi saya sarankan Anda jangan mumet-mumet itu, biarkan saja Gibran yang mumet, dan sementara ini waktu rakyat Solo kalau mumet ya udah ngomel-ngomel aja ke Gibran duluan. Sekali lagi memang tugas dari seorang kepala daerah. Kan ingat ya, mereka yang menawarkan diri jadi kepala daerah loh ya. Mereka berkampanye untuk dipilih oleh rakyat. Tugasnya yaitu tidak membuat mumet masyarakat, bukan malah membuat mumet masyarakat. Ya, baik Mbak Agi, kita mesti pamit. Saya Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkatuh.